Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, budgeting kelas akuntansi syariah 4D, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi anggaran utang dan modal. Sebelum memasuki dalam pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dian Vita Setiawati dengan NIM 12640320251. Yang kedua, Zahra Zulfiana Said dengan NIM 1264032027170. Yang ketiga, Ina Sofa Nur Gunaida dengan NIM 126403203189189. Langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian anggaran utang. Utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang, sedangkan anggaran utang merupakan anggaran yang merencanakan jumlah utang pada waktu yang akan datang. Jenis-jenis utang. Jenis-jenis utang diantaranya yang pertama, utang jangka pendek atau short term debit atau utang lancar atau current debt. Seperti utang dagang, utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang atau long term debt atau utang tak lancar atau non-current debt. Seperti utang obligasi, utang hipotek, utang investasi, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama, untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan baik dan benar. Yang kedua, menambah utang atau jangka pendek dan panjang dimaksudkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal atau anggaran utang meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba dan meningkatkan rentabilitas, pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Yang keempat, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Dan yang terakhir, yang kelima, utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang ada dua, yakni ekspansi dan struktur modal. Ekspansi adalah memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Sedangkan struktur modal, yakni komposisi modal atau utang, modal asing dan modal sendiri yang digunakan untuk perusahaan menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Tahapan penyusunan anggaran. Tahapan penyusunan anggaran untuk utang jangka pendek antara lain yang pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Tahap yang kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Sedangkan penyusunan anggaran utang jangka panjang antara lain yang pertama, mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Yang kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Yang ketiga, menghitung dan menentukan besaran anggaran utang. Pengertian anggaran modal. Modal adalah aktiva tetap yang digunakan untuk produksi dan anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pentingnya penganggaran modal yakni yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambang aktiva. Dan yang terakhir, pengeluaran modal sangatlah penting. Adapun tujuan penyusunan anggaran modal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sebagai tujuan perencanaan. Artinya, penyusunan anggaran modal menyediakan perencanaan yang efektif dari pengeluaran modal dana atau
capital expenditure. Yang kedua, sebagai tujuan koordinasi. Artinya menyediakan alat koordinasi antara capital expenditure yang dihubungkan dengan kebutuhan pembelanjaan kas, investasi dari berbagai macam kegiatan operasional, penjualan potensial, keuntungan potensial, dan return on investment. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan, yaitu menyediakan alat pengawasan baik untuk minor maupun mayor addition. Adapun teknik dan konsep anggaran modal antara lain, yang pertama, menentukan nilai investasi awal dari investasi yang akan dilakukan. Kedua, menentukan modal atau sumber dana yang akan digunakan. Ketiga, memperkirakan pola arus kas dari investasi yang diusulkan. Keempat, melakukan perhitungan arus kas masuk atau cash inflow yang disingkat CF. Dan terakhir, melakukan penilaian kelayakan investasi. Contoh kasus, yang pertama, perusahaan PT Sejahtera Tbk melakukan pembelian tunai dan kredit. Berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk membuat anggaran hutang untuk tahun 2017. Saldo hutang 31 Desember 2016 sebesar Rp2 juta yang berasal dari pembelian Desember 2016 dan anggaran dibayar bulan Januari 2017. Berdasarkan syarat pembayaran uang ditawarkan oleh supplier bahan mentah untuk tahun 2017, yaitu 5% N/30, PT Sejahtera Tbk menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai. Kedua, sebesar 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut dan sebelum batas waktu 10 hari sehingga tidak akan menerima potongan pembelian. Yang ketiga, sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, tetapi sudah batas waktu 10 hari, sehingga tidak akan menerima potongan pembelian. Keempat, sebanyak 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan 1 bulan setelah bulan transaksi dan tidak mendapat potongan. Kemudian, berikut data pembelian bahan mentah PT Sejahtera kepada supplier. Soal pertama, susunlah skedul pelunasan pembayaran hutang. Kedua, susunlah anggaran hutang. Kemudian, mekanisme menghitung. Jumlahkan dulu jumlah bahan mentah, yaitu A plus B plus C yang akan dibayar perusahaan. Untuk bulan Januari, jenis bahan mentah A sebesar 2 juta, B 3 juta, C 5 juta, maka jumlahnya yaitu 10 juta. Untuk bulan Februari, jenis bahan mentah A sebesar 3 juta, B 4 juta, C 5 juta, jumlah 12 juta. Maret, jenis bahan mentah A 2.500.000, B 6.500.000, dan C 8 juta, jumlahnya 17 juta. Kemudian April, jenis bahan mentah A sebesar 4 juta, B 3 juta, dan C 6 juta, jumlahnya 13 juta. Mei, jenis bahan mentah A 6 juta, B 4 juta, dan C 6 juta, maka jumlahnya 16 juta. Untuk bulan Juni, jenis bahan mentah A sebesar 5 juta, B 5 juta, dan C 5 juta, jumlah 15 juta. Maka, total jenis bahan mentah A sebesar 22.500.000 dan B 25.500.000, kemudian C 35 juta. Jumlah keseluruhannya yaitu sebesar 83 juta. Menghitung pembayaran secara tunai dan kredit. Contoh bulan Januari. Transaksi bulan Januari sebesar 10 juta. 40% dari transaksi dilakukan secara tunai. 40% kali 10 juta sama dengan 4 juta. Kemudian, 20% dari transaksi dilakukan secara kredit dan mendapat potongan sebesar 5%. 20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta, mendapat potongan sebesar 5%,
menjadi 2 juta dikali 5% sama dengan 100.000. Jadi, transaksi yang dilakukan secara kredit dan setelah mendapat potongan sebesar 1.900.000. 30% dari transaksi dilakukan secara kredit dan tidak mendapat diskon. 30% dikali 10 juta sama dengan 3 juta. Hutang dibayarkan dalam bulan Januari sebesar 4.900.000. 10% dari transaksi dilakukan secara kredit dibayarkan bulan Februari. 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Maka jumlah hutang neto bulan Januari sebesar Rp5.900.000. Berikut merupakan tabel PT Sejahtera Tbk skedul pelunasan pembayaran hutang periode Januari sampai Juni tahun 2017. Hutang awal sama dengan hutang akhir bulan sebelumnya akan menjadi hutang awal pada bulan berikutnya. Hutang akhir sama dengan jumlah hutang dikurangi pembayaran pelunasan. Hutang neto sama dengan diambil dari data skedul pelunasan pembayaran hutang. Jumlah hutang sama dengan hutang awal ditambah hutang neto. Pembayaran pelunasan sama dengan diambil dari data skedul pelunasan pembayaran hutang. Berikut tabel PT Sejahtera Tbk anggaran hutang periode Januari sampai Juni tahun 2017. Pada bulan Januari, hutang awal sebesar Rp2 juta, hutang neto Rp5.900.000, jumlah hutang sebesar Rp7.900.000, pembayaran pelunasan sebesar Rp6.900.000, hutang akhir Rp1 juta. Pada bulan Februari, hutang awal Rp1 juta, hutang neto Rp7.080.000, jumlah hutang Rp8.080.000, pembayaran pelunasan Rp6.880.000, hutang akhir Rp1.200.000. Pada bulan Maret, hutang awal Rp1.200.000, hutang neto Rp10.230.000, jumlah hutang Rp11.230.000, pembayaran pelunasan Rp9.530.000, hutang akhir Rp1.700.000. Pada bulan April, hutang awal Rp1.700.000, hutang neto Rp7.670.000, jumlah hutang Rp9.370.000, pembayaran pelunasan Rp8.070.000, hutang akhir Rp1.300.000. Bulan Mei, hutang awal Rp1.300.000, hutang neto Rp9.440.000, jumlah hutang Rp10.740.000, pembayaran pelunasan Rp9.140.000, hutang akhir Rp1.600.000. Bulan Juni, hutang awal Rp1.600.000, hutang neto Rp8.850.000, jumlah hutang Rp10.450.000, pembayaran pelunasan Rp8.950.000, hutang akhir Rp1.050.000. Sekian pemaparan materi anggaran utang dan modal. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 9, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.